19081, kelas reguler C, Prodi Pendidikan Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik MOSFET. Jenis yang paling umum dari gerbang terisolasi FET yang digunakan dalam berbagai jenis rangkaian elektronik disebut dengan Metal Oxide Semiconductor Flow Effect Transistor atau MOSFET. IGFET atau MOSFET adalah transistor efek medan dikontrol dengan tegangan yang berbeda dari JFET ini bahwa ia memiliki metal oxide. Gerbang elektroda yang elektrik terisolasi dari semikonduktor utama N-channel atau P-channel oleh lapisan sangat tipis dari bahan isolasi yang biasa silikon dioksida, umumnya dikenal sebagai kaca. Untuk B-channel, panahnya keluar. Untuk B-channel, source-nya harus lebih positif dari drain, sedangkan N-channel panahnya masuk ke dalam dan drain harus lebih positif dari source. MOSFET yang dibaca, tegangan yang kita masukkan ke gerbang gate-nya. Yang membedakan antara transistor bipolar dan MOSFET, transistor bipolar lebih ke arus dan tegangan itu tidak mempengaruhi dan tidak merusak transistor bipolar. Sedangkan MOSFET lebih ke tegangan. Jadi, tegangan tersebut menentukan besar kecil pembukaan dari drain ke source dan tegangan tersebut dari gate dan bukan dari arus. Nah, langsung saja kita ke API Proteusnya. Di sini ada bacaan new project, kita klik saja. Nah, di sini ada next, kita klik. Yes. Next sampai nanti finish. Nah, di si pojok sebelah kiri ada simbol P. Untuk kita mencari komponen, kita cari yang pertama yaitu resistor. Kedua, baterai. Ketiga, MOSFET ya dengan kode IRF Z44N. Dan yang terakhir LED. Pertama, kita letakkan power supply di sini. Yang kedua, resistor. Kita ubah dulu rotasinya. Sini, R2-nya di sini. R3-nya di sini. Lalu kita letakkan MOSFET-nya. Sebelumnya kita ubah dulu rotasinya. Kita letakkan di sini. Lalu LED-nya. Dan terakhir baterai di samping kanan dari LED. Karena kita ingin mengukur arus dan tegangan, kita memerlukan DC ammeter. Letakkan di bawah LED. Dan kita juga menggunakan DC voltmeter. Kita letakkan di bawah baterai. Dan terakhir kita memerlukan ground. Kita letakkan di bawah MOSFET dan di bawah DC voltmeter. Lalu kita hubungkan setiap komponen. Sebelumnya kita ubah satuan dari DC ammeter menjadi miliampere dan nilai dari R1-nya 470 ohm. R2-nya 1K
kita gunakan tegangan inputnya 0. Kita lakukan simulasi. Untuk nilai arusnya di sini 0 mA dan tegangannya 9 volt. Selanjutnya tegangan yang kita gunakan yaitu 2 volt. Kita lakukan simulasi kembali. Nah, untuk nilai dari arusnya masih 0 mA, namun tegangan di sini 7 volt. Selanjutnya kita gunakan tegangan inputnya 3 volt. Kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari arusnya masih 0 mA dan tegangannya 6 volt. Selanjutnya kita gunakan tegangan inputnya 4,5. Kita lakukan simulasi. Nah, untuk nilai arusnya mulai berubah yaitu 1,57 mA dan lampunya redup. Tegangannya 5,24 volt. Selanjutnya kita gunakan tegangan inputnya yaitu 5 volt. Lakukan simulasi. Nah, untuk nilai dari arusnya 1,91 mA dan nilai dari tegangannya 4,9 volt dan lampunya masih redup. Selanjutnya kita gunakan tegangan inputnya yaitu 8 volt. Kita lakukan simulasi kembali. Untuk nilai dari arusnya yaitu 3,94 mA dan terlihat bahwa lampunya mulai terlihat terang dan tegangannya 2,85 volt. Terakhir kita gunakan tegangan inputnya yaitu 12 volt. Kita lakukan simulasi. Nah, di sini terlihat bahwa lampu mulai terang dari sebelumnya dan nilai arusnya 6,66 mA dan tegangannya 0,13 volt. Dari percobaan yang saya lakukan, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar tegangan input, maka semakin besar pula nilai arus dan terang lampu yang dihasilkan. Namun, berbanding terbalik terhadap nilai tegangan outputnya. Untuk menggunakan MOSFET sebagai saklar, maka hanya menggunakan MOSFET pada kondisi saturasi atau on dan kondisi cut off atau off. Nah, untuk melihat grafik dari tegangan MOSFET, kita lakukan pada rangkaian selanjutnya. Kita menggunakan MOSFET yaitu IRF 520. Nah, pertama kita letakkan power supply sini dan di sini. Selanjutnya kita letakkan MOSFET di sini. Dan kita juga membutuhkan current. Kita letakkan di sini. Sebelumnya kita ubah dulu rotasinya. Dan yang terakhir kita membutuhkan ground. Kita letakkan di bawah dari MOSFET. Sebelumnya kita ubah power supply-nya menjadi VGS
dan ini VGS DS. Nah, selanjutnya kita gabungkan setiap komponen. Untuk current-nya kita ubah menjadi ID. Lalu kita transfer, kita letakkan di sini. Kita edit. Nah, untuk di sini VDS dan di sini VGS. Untuk stop value-nya di sini 10 dan di sini juga 10. Oke. Nah, kita klik lagi sini ID. Oke. Terakhir kita lakukan simulasi. Kita coba ubah V inputnya. V inputnya 9 volt dan untuk dari nilai dari VGS nya menjadi 5 volt. Nah, di sini kita ambil dari 1 volt. Kita ambil dari 1 volt. 1 volt dengan VTN MOSFET di sini. Nah, kita ambil 1 volt. 1 volt dengan VTN MOSFET 1,45 ambang batas. Sedangkan titik linearnya tadi yaitu 1,45 ambang batas, maka terjadi out of. Jika kita ambil dari 12 volt, kita ambil 12 volt.
Misalnya kita ambil di sini 1 volt. Nah, sedangkan nilai ambang batas dari VTN MOSFET yaitu 1,45, maka terjadi out of. Misalnya kita ambil 12 volt ke atas. 12 volt ke atas. Nah, maka 12 volt ke atas tegangan lebih besar dari VTN atau ambang batas dari MOSFET tadi yaitu 1,45. Nah, jika kita ambil dari 12 volt ke atas, maka tegangan lebih besar dari VTN atau ambang batas dari tegangan MOSFET yaitu 1,45. Dikatakan linear apabila lebih besar dari tegangan input daripada ambang batas. Sedangkan satu set kita ambil misalnya dari 65 volt atau V input lebih besar dari 1,45 volt sehingga terjadinya saturasi. Nah, jadi karakteristik MOSFET itu lebih yang dibaca tegangan yang kita masukkan ke gerbang gate-nya. Nah, yang membedakan transistor bipolar dengan MOSFET, transistor bipolar lebih ke arus, tegangannya tidak mempengaruhi dan tidak merusak transistor bipolar, sedangkan MOSFET lebih ke tegangan. Jadi, tinggi rendah suatu tegangan menentukan besar kecil pembukaan dari drain ke source. Tegangan itu berasal dari gate bukan arus. Nah, sekian simulasi yang dapat saya berikan. Kiranya dapat kalian pahami dan mengerti.